Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pak Agus Eko, dalam pelajaran informatika kelas 7. Hari ini kita akan membahas singkat tentang hardware, software, dan brainware. Mungkin anak-anakku semua pernah mendengar istilah tersebut. Mari kita bahas satu persatu secara singkat. Baik, yang pertama tentang hardware. Hardware atau istilah lain dalam bahasa Indonesianya adalah perangkat keras. Cirinya adalah dia ada bendanya dan juga bisa dilihat. Hardware atau perangkat keras itu bisa apa saja, bisa benda-benda yang ada di sekitar kita. Selama dia ada bendanya, ada barangnya, ada dan bisa disentuh itu disebut dengan hardware. Nah, kalau dalam komputer, hardware itu semua komponen yang terlihat dan bisa disentuh. Contohnya misalnya ada kamera, ada scanner, ada mikrofon, ada keyboard, ya, handphone juga termasuk hardware, atau mungkin yang punya earphone di rumah, nah itu juga termasuk kategorinya hardware. Ya, semoga penjelasan singkatnya bisa dipahami. Kemudian yang berikutnya tentang software, atau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan perangkat lunak. Mungkin kalian di rumah yang punya handphone ada aplikasi-aplikasinya di dalam handphonenya atau di dalam komputernya. Nah, itu semua aplikasi-aplikasi tersebut itu disebut dengan software. Nah, pengertian software itu sendiri adalah bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik. Jika hardware itu ada bentuk fisiknya, nah kalau software tidak ada bentuk fisiknya, tetapi dia bisa terlihat dan bisa digunakan, itulah software, ya. Contohnya kalau di komputer ada Windows, kemudian ada Microsoft Word, untuk mengetik ada Microsoft Excel, ada PowerPoint, ada Google Chrome, dan lain sebagainya. Nah, mungkin yang biasa pegang handphone, nah softwarenya di handphone di situ ada Android. Android itu adalah software. Nah, software jenisnya sistem operasi yang digunakan untuk mengoperasikan perangkat handphonenya. Nah, nanti di dalam Android, di dalam sistem sendiri nanti ada aplikasi-aplikasi yang lainnya seperti misalnya kayak Master atau aplikasi Instagram, Facebook, atau aplikasi-aplikasi editor foto dan lain sebagainya. Mudah-mudahan penjelasan singkat tentang software atau perangkat lunak bisa difahami. Nah, kemudian yang ketiga adalah brainware. Brainware itu adalah pengguna komputer. Jadi pengguna komputer itu adalah orang yang menggunakan komputer. Nah, orang yang menggunakan komputer itu bisa macam-macam kategorinya. Mungkin kalau kita sebagai pengguna biasa disebut dengan operator, ada yang mereka yang tugasnya merawat dan memperbaiki komputer itu disebut dengan teknisi, ada yang orang yang suka membuat software, membuat program, nah itu disebut dengan programmer, dan juga masih banyak lagi jenis-jenis atau kategori brainware. Yang jelas brainware itu adalah orang yang menggunakan komputer. Nah, kita yang biasa pakai handphone, pakai komputer, nah itu kategorinya adalah brainware, pengguna komputer. Nah, bagaimana hardware dan software itu bekerja atau saling berkaitan? Ada yang sudah paham atau ada yang tergambar? Nah, baik, kita lihat kaitannya. Nah, hardware, software, dan brainware itu adalah satu kesatuan. Jadi, tiga perangkat pendukung ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena komputer tanpa software itu tidak akan berfungsi. Nah, komputer atau hardware, software tidak ada yang menggunakan juga tidak akan bermanfaat. Ya, jadi ini saling keterkaitan. Hardware, perangkat keras itu akan berfungsi dengan baik jika ada software. Nah, softwarenya misalnya kalau di komputer tadi ada Microsoft Windows,
ya, ada Linux, ada PowerPoint, Microsoft Word, Google Chrome untuk akses internet dan lain-lain. Nah, kalau perangkat hardware dan software ini sudah tersedia, maka bisa digunakan oleh brainware, oleh pengguna komputer yaitu manusia, ya. Jadi ketiganya saling keterkaitan. Baik, saya rasa cukup untuk materi singkatnya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar atau bisa tanya langsung via handphone atau bisa membaca materi dalam bentuk Microsoft Word yang sudah dibuatkan. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.